Coba kamu bayangin, kamu tuh kerja di pabrik, capek fisik, tapi di akhir bulan kamu tuh terima gaji UMR penuh, plus uang lembur. Jelas, terukur, dan juga perut pastinya kenyang. Tapi di sisi lain, kota yang sama. Ada seorang guru yang kerja pakai otak, ngadepin puluhan anak tiap hari, dan akhir bulan itu cuma terima 700.000. Bahkan mirisnya, ada yang terima itu hanya 60.000 sebulan. Lebih ironis lagi, supir program makan bergizi gratis itu diangkat menjadi P3K, dan itu mendapatkan gaji sekitar 2 jutaan per bulan. Sementara guru yang bertugas untuk mencerdaskan anak bangsa itu malah disuruh ikhlas dan dibayar dengan janji gaji surga. Masuk akal nggak? Ya enggak. Selamat datang di Project 100 Juta. Ya, kita tuh sering dengar alasan klise. Gaji guru tuh kecil, katanya negara tuh nggak punya uang. Anggarannya tuh terbatas. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Karena uangnya nggak ada. Dan hari ini tuh aku mau bilang, uangnya tuh ada. Anggaran pendidikan itu gede banget, ratusan triliun. Gaji guru rendah itu tuh bukan takdir, tapi itu adalah sebuah desain sistem yang bocor. Birokrasi yang karut-marut, dan juga prioritas politik yang salah sasaran. Siapkan pikiran kalian, mari kita bongkar kenapa gaji-gaji guru di Indonesia itu bisa rendah. Pertama, mari kita patakan itu soal negara miskin. Kalau kita mau tahu kenapa negara itu selalu bilang nggak kuat bayar gaji ASN atau guru secara layak, kita itu harus lihat gambar besarnya. Data dari PBB itu sempat disinggung oleh Presiden Prabowo. Dan itu tuh menunjukkan fakta yang bikin geleng-geleng kepala. Selama 22 tahun terakhir, ada yang namanya net outflow atau uang yang kabur dari Indonesia sebesar 343 miliar dolar. Dan itu setara apa? Setara 6 kuadriliun. Pasti kalian bertanya, dari mana ini terjadi? Ya, dari praktik nakal pengusaha yang namanya under invoicing. Mereka itu ekspor barang, tapi laporannya tuh dikecilin, dan juga keuntungannya itu ditaruh di luar negeri. Nah, lalu pertanyaannya, apa hubungannya itu dengan guru? Apakah ada hubungannya? Jawabannya jelas ada. Pajak yang harusnya itu bisa ditarik dari perputaran uang 6 kuadriliun itu hilang. Harusnya uang itu tuh masuk APBN untuk memperkuat ruang fiskal kita, buat bayar ujung tombak pendidikan kita. Tapi keran utamanya itu malah bocor duluan. Jadi sebelum nyalahin anggaran pendidikan yang kurang, kita tuh harus sadar bahwa negara ini tuh lagi dirampok dari dalam. Tapi apakah benar begitu? Oke, sekarang kita masuk yang uang itu beneran ada. Anggaran pendidikan kita itu 20% dari APBN. Di tahun 2026 itu rencananya tembus 757 triliun. Itu angka yang gede banget kan? Tapi kenapa guru honorer itu gajinya nunggak kalau ada uangnya? Dan itu semua itu banyak yang salah kaprah. Kalau ada guru yang nggak digaji, yang diserang itu langsung yang namanya Menteri Pendidikan. Padahal kalau kalian tahu, aliran uangnya itu nggak gitu. Dari total dana raksasa itu, 80-90%-nya ditransfer ke pemerintah daerah lewat DAU ataupun yang namanya DAK. Disinilah bottleneck atau kemacetan itu terjadi. Pemerintah daerah itu sering telat untuk memberi laporan ke pusat. Dan hukum keuangannya itu jelas. Kalau laporan telat, pusat itu bakal nahan pencairan dana pada tahap berikutnya. Belum lagi urusan birokrasi di level sekolah. Dana bos yang jadi nyawa buat bayar guru honorer sering nyangkut cuma gara-gara sekolah salah input di Dapodik. Ya kalau gitu ujung-ujungnya siapa yang jadi korban? Ya guru lagi. Mereka yang harus nahan lapar berbulan-bulan karena sistem yang nggak efisien. Sekarang kita sentuh realita pahit soal prioritas kebijakan.
Kita itu punya program yang namanya makan bergizi gratis atau bisa dibilang yang namanya MBG, yang dimana itu makan anggaran luar biasa dan nilainya tuh ya ratusan triliun. Ya niatnya tuh pasti baik untuk ngasih gizi ke anak sekolah. Tapi kita tuh harus jujur nih soal efek sampingnya. Efek dari ini itu telah terjadi kanibalisme anggaran. Dari laporan lapangan, sejak program ini berjalan, ada guru P3K yang di PHK massal. Guru honorer itu digaji jauh di bawah standar, bahkan ada P3K paruh waktu yang gajinya turun jadi 50.000 per bulan setelah dipotong BPJS. Bayangin 50.000. Ngomong-ngomong soal 50.000, angka segitu itu ngepas banget kan kalau dipakai untuk beli kuota internet, bener gak? Nah, mumpung kamu tuh masih punya kuota buat nonton video ini, sekalian aja klik tombol subscribe di bawah. Ya, kita akan menuju 1000 subscriber dulu, oke? Makasih yang udah subscribe, ya kita lanjut lagi ke topik utamanya. Dan kalian tahu apa yang paling bikin miris? Coba kita bandingkan. Pegawai satuan pelayanan untuk MBG, kayak sopirnya, itu mendapatkan status P3K dengan gaji 1,9 juta hingga 2,9 juta. Sementara guru honorer yang bertugas untuk mendidik otak anak-anak, gajinya itu masih ratusan ribu. Belum lagi, guru tuh sekarang memiliki beban kerja baru. Jadi pelayan makanan dan juga ngurusin wadah bekal di saat jam pelajaran. Waktu ngajar jadi kepotong, waktunya habis. Dan ini tuh bukti nyata bahwa kesejahteraan guru itu bukan prioritas. Mereka itu gampang banget dikorbanin demi program yang lebih seksi secara politik. Masalah selanjutnya, kita itu bicara pakai logika ekonomi, supply dan juga demand. Kenapa harga satu barang itu bisa dikatakan murah? Ya karena itu stoknya biasanya kebanyakan, jadinya harganya turun. Faktanya kita itu kelebihan 230.000 guru. Rasio guru dan juga murid kita itu 1:16. Jauh lebih padat dari standar global adalah 1:28. Dan itu masalahnya ada di distribusi yang ngaco. Ada daerah yang kelebihan dan juga ada daerah yang kekurangan. Dan ini itu yang paling brutal buat dibahas. Ternyata ada loh yang protes. Ngapain bang gaji guru dinaikin? Padahal kan kualitasnya banyak yang jelek. Ini itu logika yang kebalik ya guys. Dalam dunia kerja, hukumnya itu you pay peanuts, you get monkeys. Kamu itu bayar pakai kacang, ya datangnya tuh pasti monyet. Kalau kita mau pendidik dengan kualitas negara maju, ya bayarlah mereka dengan gaji yang layak dulu. Selain itu, akar masalah dari kualitasnya itu ada di pabriknya. Ya di mana itu kampus-kampus keguruan kita. Calon guru itu seringnya cuma diajarin bikin RPP, ngurus silabus, urusan administrasi, dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak yang benar-benar diajarin psikologi anak? Berapa banyak yang tahu cara nanganin anak yang diseleksi? Kurikulum itu ganti berkali-kali. Tapi guru-guru yang ada di bawah itu cuma disuruh ikut training untuk bikin format laporan baru. Mereka itu dicetak sebagai tenaga administrasi, bukan pendidik. Nilai tawar mereka di pasar tenaga kerja akhirnya hancur. Jadi, kenapa gaji guru di Indonesia itu masih tetap rendah? Ini itu adalah kombinasi dari keran ekonomi makro yang bocor, birokrasi pembayaran lambat, prioritas politik yang gampang menumbalkan pendidikan, dan juga kelebihan supply tanpa kontrol dari universitas. Kita itu harus berhenti buat menormalisasi kemiskinan dengan kendok pengabdian, atau bisa dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Pejabat itu nggak bisa nyuruh guru kita itu untuk ikhlas dan juga digaji surga. Sementara biaya hidup di kota, contohnya aja kayak Jakarta, udah nembus 3-5 jutaan untuk hidup yang layak.
Kalau kita itu terus mendesain sistem agar guru itu tetap miskin, sebenarnya kita tuh lagi mendesain kemiskinan struktural buat generasi masa depan. Gimana menurut kalian soal gaji guru yang ada di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi di sana. Sampai jumpa di Project 1 Juta berikutnya.